4.000, 6.000 itu jaminannya, karena itu ekonomi harus ditumbuhkan secara bersama-sama, baru kita memberikan jaminan sosial yang cukup, baik yang formal dan juga tidak formal, sehingga itu ada jaminan masa depan untuk semuanya. Ya. Baik. Ya, pertanyaan berikutnya, ya. Kami persilakan. Ya, silakan Pak, nama, Rekson, dan profesi. Selamat malam Pak JK. Saya turun dulu. Ya. Saya mau perkenalkan diri, saya Presiden KSBC. Maaf, saya sudah duluan Presiden KSBC. Jadi Pak, begini, setelah 20 tahun, jaminan sosial tenaga kerja kita perkenalkan, sangat menyedihkan angka yang masuk jaminan jam sostek itu sampai sekarang hanya 7,8 juta dari 102 juta angkatan kerja kita. Nah, saya melihat ini pertama ada 3 hal. Pertama, komitmen politik pemerintah yang kurang kuat menurut saya, dan ada penyimpangan dan law enforcement, penegakan hukum yang kurang. Nah, kita kan mau akan negara yang mau sejahtera sesuai dengan amanat konstitusi kita. Kira-kira pikiran Bapak untuk meningkatkan seluruh angkatan kerja menjadi diproteksi jaminan sosial, bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, baik. Ya, tentu di sini tanggung jawab pemerintah dan pengusaha yang harus transparan, dan juga tentu juga pekerja tentunya harus mengawasi itu. Kewajiban semua sesuai undang-undang, pekerja yang bekerja secara umum harus dijamin oleh masuk dalam anggota iuran jam sostek, contohnya dibayarkan iurannya. Tapi kadang-kadang pekerja 1.000 didaftar 500 kadang-kadang, itu ada juga seperti itu kan. Oh, ya. Yang lainnya seperti itu. Atau juga mungkin tidak dipungut malah, ya, atau tidak dibayar kalau perusahaannya mungkin cash flow-nya kurang baik. Jadi kalau saya nanti ya harus mewajibkan dengan betul law enforcement undang-undang itu, tapi kemudian jam sosteknya dikelola betul-betul nirlaba, sehingga lebih kepada proyek-proyek yang menjamin kesejahteraan buruh. Seperti saya bilang, mereka harus membangun perumahan buruh, dananya dan sebagainya, atau institusi-institusi koperasi buruh yang ditunjang dari dana jam sostek, sehingga dana itu di samping menjamin, katakanlah kalau ada masalah namanya asuransi, dia juga sekaligus pada saat yang sama bermanfaat untuk pekerja itu sendiri, sehingga kalau bermanfaat pada pekerja maka pengusaha juga ringan masalahnya. Dulu kan kita ingin coba mengasuransikan kalau terjadi PHK, tapi kan lama pembahasannya tidak selesai, termasuk kita ingin masukkan ke situ, tapi dianggap terlalu tinggi sehingga iurannya, sehingga dianggap nanti tidak bisa dibayar oleh pengusaha, sehingga dibutuhkan lagi aturan-aturan yang baik. Tapi yang saya setuju bahwa law enforcement dengan keterbukaan, transparansi, dan juga jam sostek yang harus bekerja secara profesional betul, di samping mengamankan dia punya asetnya, kekayaannya, dia harus juga membuat proyek-proyek yang paling menguntungkan dari sekarang ini. Ya, saya kira pendapat Bapak ini akan banyak buruh nanti menjadi Bapak. Baik, terima kasih. Kami buka kesempatan terakhir untuk yang bertanya. Silakan Pak, sebutkan nama dan profesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Yusuf. Saya Safril Arsad dari KSPSI. Berbicara masalah kesejahteraan, dari tadi pekerja formal mungkin tidak ada masalah Bapak. Kebetulan anggota kami 75% adalah informal. Ya. Nah, di dalam jaminan kesejahteraan sosial, Anda membedakan informal dan informal itu apa? Artinya, kalau formal ada yang ada perusahaannya, dan ada yang mengendalikan, dan ada ini ada penyanyi kerjanya. Tetapi kalau informal, mayoritas anggota saya ini adalah angkutan jalan raya, awak dari angkutan jalan raya. Nah, sangat miris sekali, selama ini asuransi itu kalau terjadi kecelakaan, penumpangnya dapat asuransi, drivernya justru tidak dapat apa-apa. Nah, ini sangat miris sekali asuransi. Nah, jaminan kesejahteraan untuk yang anggota kami selama ini memang terlupakan mungkin oleh pemerintah. Makanya kami, sekiranya Tuhan meridhoi Bapak menjadi presiden, kalau di negara maju, pekerja non formal itu ditanggung oleh pemerintah, jaminan asuransinya. Tetapi apakah mungkin strategi Bapak ada untuk langkah-langkah seperti itu untuk 5 tahun yang akan datang? Baik. Terima kasih. Iya. Ya, selalu pemerintah bisa menjamin selama ada iuran kan. Soalnya masalahnya pekerja informal sulit.
iurannya, ya kan. Jadi kalau soal seperti contoh dikasuskan sopir apa, saya yakin mereka bukan pekerja informal karena dia bekerja satu perusahaan angkutan. Dia Angkutan umum tidak ada, Pak. apa? Justru dia kerjasama dengan toke istilahnya, Pak. Kalau toke itu tidak ada garansi dia tuh mendapatkan apa. Tidak ada hubungan kerja, Pak. Ya ada tidak. Seperti supir taksi juga demikian. Supir taksi dia pakai supir taksi beleber, pasti dia pakai beleber. Itu katanya, tetapi realisasinya tidak, Pak. Oh begitu. Ya. Sebagai serikat sekerja Anda mesti mengecek dong. Sudah kita cek. Cuma masalahnya persoalannya ini kan justru aturan kita itu. Apa Yang itu? dinamakan kalau umpamanya supir dengan perusahaan itu dianggap mitra, bukan hubungan kerja. Nah Bagi ini kendala hasil, buat bagi kami hasil. setoran sifatnya. Setoran ya karena setoran. Jadi masalahnya supir lebih suka setoran. Kalau dapat gaji dan juga pengusaha kadang-kadang lebih suka setoran. Kalau gaji harian dia pura-pura tidur aja, tidak dapat penumpang, tidak ada soal. Jadi gaya Indonesia ini seorang bekerja keras dengan setoran. Jadi tapi kalau saya tentu harus masuk walaupun metodenya setoran, tapi mestinya ada gaji minimum yang ada penumpang atau tidak penumpang, dia mesti dapat gaji itu sehingga dengan itu dia bisa terjamin sebenarnya. Baik. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya Pak JK. Karena waktu kita sudah habis, Pak JK, Mas Tommy dan juga para hadirin di studio sudah 1,5 jam tidak terasa kita berdialog dengan Pak JK. Ya, selama 1,5 jam kita mendapatkan pandangan-pandangan yang inspiratif dari Pak Yusuf Kalla sebagai calon presiden tahun 2009-2014. Baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para hadirin di studio, kepada Asosiasi Pengusaha dari Apindo, juga rekan-rekan Serikat Buruh dan Pekerja. Terima kasih dan juga tentunya dari Forum Rektor. Para rektor. Ya, baik. Terima kasih juga kepada Anda para pemirsa di rumah. Saya Frida Litwina dan saya Suryo Pratomo mengucapkan terima kasih, khususnya terutama terima kasih kepada Pak Yusuf Kalla yang telah berbagi visi misinya mengenai persoalan pengangguran, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Iya, terima kasih atas perhatiannya. Ayo. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Iya. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa.